Mau pulang tapi nggak ada tahu jalan keluarnya ini. Videonya gini bang, kami lagi terdampar, kami nggak tahu arah jalan pulang kemana. Teman aku yang pahdi itu aku sorot tuh bang di kamera itu. Itu dehidrasi dia, sampai muntah-muntah gitu. Terus kami lihat ada cahaya, kayak cahaya pulau gitu. Terus kami bilang sama bapak yang supir speednya nih, Pak, itu lampu sinar pulau, cahaya pulau atau gimana? Kata bapak tersebut, bukan itu kapal ini, cahaya kapal. Oh yaudah. Padahal yang sebut tadi itu, padahal itu pulaunya itu bang. Terus kami kejar, kenapa cahaya ini makin dikejar makin jauh tuh bang? Lagi di mana gitu? Bingung. Kayak di istana gitu. Tapi nggak tahu sih, kayaknya sih di alam sebelah kayaknya sih, kayak di kota Saranjana kayaknya itu. Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya. Jadi hari ini guys, gue kedatangan seorang narasumber yang pernah tersesat atau terapung lah di lautan selama 3 hari. Ini Laut Kalimantan. Posisinya dekat Kota Baru. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Alfian. Halo bang. Jauh-jauh dari Kalimantan nih. Iya, dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin ya. Saat itu lagi pengen tahun baru, tahu-tahu malah ngalamin tragedi. Iya, mau tahun baruan di Pulau Sambar Gelap. Itu terapung di lautan selama 3 hari. Selama 3 hari terapung. Dan lautan ini kan diduga sebagai lautan yang dekat Saranjana ya? Iya, dekat sekali. Bahkan kayaknya udah masuk Saranjana kali ya? Mungkin sih kayaknya, kayak mau masuk itu. Dan pas terapung itu katanya sempat bertemu dengan ratu yang Kayak Nyiro Kidul gitu. pakai hijau-hijau gitu. Hijau-hijau, sampai sempat ke mimpi gitu. Katanya dia mau bawa aku ke alamnya dia. Soalnya aku yang belum nikah di antara teman aku yang berlima ini. Aku yang belum nikah. Oke, ini juga masuk berita. Ini kalian bisa lihat beritanya nih. Katanya anak gym ya mas? Ya, anak nge-gym. Bisa gerak-gerak nggak ini? Bisa dong. Gimana coba? Oke, langsung aja kita lihat ceritanya seperti apa. Jadi guys, ada kabar baik buat lu semua nih yang suka galau, yang suka bingung nih ngabisin waktu kayak gimana. Buku kedua gua udah terbit sekarang. Setelah kemarin bestseller tuh yang hilang dalam bekapan Semeru, sekarang judulnya buku kedua gua adalah Pengantin Setan. Kisah ini tuh dulu sempat viral ya, ada seseorang yang dinikahi jin selama belasan tahun dan baru ketahuan belakangan ketika dia itu ternyata udah punya keluarga di masing-masing alamnya. Ada juga kisah pemandi jenazah, terus juga supir ambulans, terus juga satpam basement. Pokoknya kisah-kisah horor yang ketika kalian baca itu akan jadi merinding. Ini masih pre-order tapi kalian bisa dapat banyak bonus. Misalnya harganya tuh diskon. Jadi 85.000 ini cuman ada di pre-order. Kalau kalian nggak beli sekarang nanti diskonnya itu udah hilang dan harganya normal kembali. Terus yang kedua, kalian bisa beli gampang banget, semuanya tinggal online. Ada di Shopee, Tokped, Gramedia.com. Linknya ada di bawah. Terus juga bakal dapat bonus menarik, dapat kompor tapi beli sendiri-sendiri. Enggak. Pokoknya ada bonus menarik deh kalau kalian beli pre-order yang ini. Langsung aja sampai ketinggalan karena pre-order ini terbatas. Jadi cuman berapa ratus doang. Cepat-cepat dia dapat karena nanti harganya bakal normal lagi. Linknya ada di bawah.
Mas Alfian boleh ceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya sih kami ini mau niatnya sama bos aku, niatnya mau tahun baruan di Pulau Sambar Gelap di daerah Kota Baru. Habis itu kami dari kediaman bos aku sekitar jam 5 pagi sama ini naik motor Matic lah sama rombongan klub. Terus kami perjalanan menuju Batu Licin dari jam 5 pagi perjalanan menuju Batu Licin. Di pertengahan jalan tiba-tiba teman aku yang motor ini keserempet sama mobil. Ada insiden. Terus kami samperin sama teman itu, kenapa kata aku kan, kata dia nggak apa-apa, cuma ini aja jatuh, nggak terlalu parah jatuhnya. Terus teman aku yang satunya langsung ngejar sama mobilnya itu. Habis dikejar tapi nggak ketemu, udah hilang lagi gitu mobilnya itu. Singkat cerita kami jalan lagi, sampai di di Batu Licin. Habis Batu Licin kami langsung ke pelabuhan di Batu Licin tuh mau nyebrang ke Kota Baru. Jadi sekitar 1 jam kami nyebrang ke Kota Baru itu pakai kapal feri. Sama motornya juga itu yang di kapal feri nyebrang ke Kota Baru. Nyampe di Kota Baru kita gas lagi langsung ke Pantai Sarang Tiong. Sekitar 30 menit nyampe di pantainya itu. Oke. Ini total ada berapa rombongan? Terus Sekitar 20 rombongan naik motor. 20 orang naik motor. Iya. Touring itu ya? Touring ya. Sekalian ini tahun baruan di pulau. Oh iya. Ini Ini udah jam berapa nih di Kota Baru? Kota Baru tuh sekitar jam 4 sore. 4 sore. Terus kami nyampe di Pantai Sarang Tiong itu sekitar jam 4.30. Jadi kami nyampe di Pantai Sarang Tiong. Kami teman yang lain sama bos ini ngubungin kapal speed. Jadi ada 5 buah kapal speed yang kami sewa. Terus yang ready ini cuma 4 kapal speed. Jadi speed pertama isinya 6 orang sama supir speed. Kapal kedua juga sama. Terus kapal ketiga itu isinya cuma air mineral, mie instan, sama mercon yang buat kita malam tahun baruan lah, kembang api. Jadi kapal keempat juga isinya sama 6 orang. Dia duluan berangkat, kapal kami masih di belakangan, belum nyampe ke tempat kami. Sebelum kami berangkat itu di kapal kami coba orang berenam juga. Isinya Alpian, aku, Pahdi, Haji Alan, sama Om Hendra, sama Andy yang sama aku di kapal speed yang kelima ini isinya. Ya. Mas Alfian kalau kesulitan bahasa Indonesia pakai bahasa Banjar juga nggak apa-apa. Mungkin di sana biasa pakai bahasa Banjar. Iya, bahasa Banjar sih. Jadi kami sambil nungguin kapal speed yang kelima ini kami mampir dulu ke warung di samping pantai. Makan pop mie di sana. Kapalnya kayak gimana? Kapalnya kecil. Sekitar berapa meter ya? Muat 6 orangan lah. Oke. Kapal speednya itu. Habis selesai makan mie, kami langsung berangkat menuju Pulau Sambar Gelap. Estimasi sampainya 2,5 jam. Di perjalanan kami ketemu sama teman kapal speed yang keempat ini. Terus kami nanyain, kenapa kata kami jadi barengan gitu lagi sama kapal 4 nih, padahal dia Harusnya udah kan duluan nih. Iya, duluan. Terus kata kapal keempat nih, kami kena badai. Badainya tuh kayak kena hujan lah, hujan sama angin. Tapi ombaknya aman sih, nggak terlalu besar. Terus kami jalan, terus kapal yang 4 nih barengan lagi sama kita. Giringin kita, katanya mau ngasih lampu buat penerangan, kan udah malam itu bang. Terus kata supir speed kami, nggak usah katanya. Kenapa bang, kata aku kan.
Aku juga punya lampu. Ya udah, kami langsung tancap gas aja langsung. Jadi kapalnya itu ada lampunya. Kapal speed yang keempat ini ada dia bawa lampu, teman. Yang 5 Yang 5 nggak ada. di kapal nggak pakai lampu. Nggak pakai lampu, cuma ini lampu pakai ini apa lampu sinter di korek itu. Cuma itu aja yang dia bawa sama speednya ini. Terus kami tancap gas lagi. Terus kami lihat ada cahaya, kayak cahaya pulau gitu. Terus kami bilang sama bapak yang supir speednya nih, Pak, itu lampu sinar pulau, cahaya pulau atau gimana? Kata bapak tersebut, bukan itu kapal ini, cahaya kapal. Oh yaudah, padahal yang kami yang sebut tadi itu, padahal itu pulaunya itu bang. Padahal itu cahaya ini bang, cahaya pulau. Tapi kata supir speednya itu cahaya kapal. Terus kami jalan lagi, terus nemuin lagi cahaya itu bang. Oh ini kata supir speednya ini cahaya pulau katanya. Yaudah kita kejar aja bang, kita kejar. Waktu sudah 3 jam, udah lewat pada ini masih 2 jam setengah. Terus kami kejar, kenapa cahaya ini makin dikejar makin jauh tuh bang. Kami inisiatif, kami kejar terus sampai dekat, tahu-taunya itu lampu kapal besar, cahaya kapal besar. Terus kami minta tolong sama kapal itu, kami teriak minta tolong, tapi nggak dihiraukan, mungkin kapal besar tuh mungkin ya bang ya, dia nggak dengar. Terus bahan bakar minyak kapal speed ini tersisa sekitar 30 menitan lagi baru habis. Inisiatif kami masang jangkar, tapi pasang jangkar ini sekitar 30 meteran sih bang, tapi nggak tahu sih di laut tuh 30 meter lebih atau 30 meter kedalamannya. Inisiatif kami sama teman-teman masang jangkar, tapi kami ngelihat di samping kiri kanan tuh masih ini bang, kayak lihat pepohonan, kayak masih ada pulau, ya aman lah masih. Tapi pulaunya nggak ada penghuninya? Nggak ada penghuninya, gelap sih, malam kan. Pandangan kita lihat samping kiri kanan itu kayak masih ada pepohonan, ya aman lah kita masang jangkar biar nggak larut ke tengah laut lah. Pas di malam itu kami istirahat, aku sampai ke mimpi kayak cewek cantik gitulah. Di antara berlima itu bang, Pahdi, aku, Om Hendra, Hendri sama Jalan, cuma aku yang masih bujangan bang, masih belum nikah. Yang lainnya udah punya anak, udah nikah. Terus pas di dalam mimpi aku tuh kata cewek itu aku mau diajak dia ke alamnya dia bang. Ceweknya itu kayak ini cantik, kayak Nyi Kidul lah, berpakaian hijau, serba hijau, pakai selendang, rambutnya agak lurus, agak serem sih, cuma cantik juga. Terus tuh pas kami tidurnya sih nggak terlalu lelap bang, masih kayak tidur kata orang tuh tidur ayam lah, nggak terlalu ini. Tidur di kapal posisi duduk berarti? Posisi duduk, tapi yang di belakang bisa ini bang, bisa gantian dia. Ada yang bisa ngerebahan, bisa berganti lah dia. Kalau di depan nggak bisa, cuma duduk doang. Aku posisi di depan. Pas ketemu ini dalam mimpiku tuh yang cewek itu dia mau ngajak aku. Mas, kamu mau ikut gak sama aku? Pas kata aku, enggak kak, kata aku nggak berani ikut. Aku sama teman-teman nggak berani ninggalin teman-teman kata di kapal seperti itu. Udah pas kebangun, pas keesokan harinya, singkat cerita ya bang, pas keesokan harinya minyak nih masih ada nih sekitar 30 menit. Jadi kami kompas nggak ada, pelampung juga nggak ada, peluit juga nggak ada persediaan di kapal seperti itu. Jadi kami inisiatif sama teman-teman arahnya ke barat bang. Mau balik lagi nih, rencana mau balik ke pantai lagi. Kan udah kelewatan. Habis mau balik lagi ke arah barat, kita nyalain kapal speed. Selama di perjalanan kami diiringin sama lumba-lumba di sebelah kiri. Diiringin sampai 30 menit sampai habis bahan bakar minyak itu bang. Oke. Banyak lumba-lumbanya? Sekitar 3 ekor lah, 3 ekor.
lumba-lumbanya. Habis minyak, pas habis minyak kita inisiatif ini sih bang, kayak ngedayuh lah pakai tangan. Oke. Biar bisa ke pantai lah. Pada posisi itu masih di tengah laut. Laut itu seluas mata memandang lah. Laut semua dipandang. Itu perasaan gimana tuh? Kapalnya habis bensin di tengah laut, mana pakai tangan lagi gitu kan? Ya situasi sih panik sih bang. Panik. Kayak kecewa sih sama supir speednya tuh. Niat hati sih mau ngedorong itu supir speednya. Tapi dilihat kesian juga dia. Kami berinisiatif berlima, kami baca doa selamat, bertawasulan, baca yasin, semua. Minta pertolongan lah sama Allah. Komunikasi nggak aktif ya? Sinyal juga nggak ada bang. Oke. Tengah laut tuh udah lost. Pas malam kedua, aku mimpi ini lagi bang, kayak di sebuah istana bang. Istana itu isinya orangnya orang kaya semua, berdasi, pakai jas. Banyak tuh bang, yang ini di dalam istana itu. Dia kayak ini sibuk, kayak kerja itu sih di dalam istana itu. Di dalam istana itu warnanya warna putih lah di istana itu. Terus yang orang banyak ini dia pakai jas, pakai dasi dia. Terus aku lihat dalam hatiku kan lagi di mana gitu, bingung. Di dalam mimpiku ini kayak di istana gitu, tapi nggak tahu sih kayak kayaknya sih di alam sebelah sih kayaknya sih, kayak di kota Saranjana kayaknya itu. Memangnya megah gitu di mimpi? Megah kayak istana itu bang di mimpi itu. Jadi orangnya tuh semua pada berdasi pakai jas di dalam mimpi aku itu. Nah Mas Alfian ngapain di situ? Ya Di mimpinya? kayak bingung gitu bang, lagi di mana gitu, posisi lagi di mana. Pas kebangun, bos cerita sama teman-teman juga ke mimpi ini kayak ada minimarket di samping. Kan bawaannya dia masih ini sama teman-teman aku kan, sama teman-teman masih bawaan haus sama lapar gitu. Kami selama di kapal itu minum air mineral 1 liter bagi berenam. Cuma minum itu pakai cangkir ini, tutup botol air mineralnya itu. Gantian sama berenam sama supir speednya itu. Gitu sih bang. Jadi nggak ada yang dimakan ya? Gak ada dimakan. Terus pas hari kedua, pas malam ketiga. Sebentar, sebelum ke malam ketiga, kapalnya itu jadi gimana posisi? Kapal itu posisi masih di tengah laut. Masih di terombang-ambing lah di tengah laut. Masih pakai tangan itu? Masih, kalau ada inisiatif lagi sama teman kita gayuh lagi. Cuma nggak ada perubahan, tetap di situ aja. Tapi ombaknya itu kencang atau? Ombaknya kami ngalamin selama di kapal tuh nggak ada ngalamin hujan atau angin atau ombak segala macam, nggak ada ngalamin. Oke. Cuma kalau di kota barunya, kata teman-teman yang di kota baru itu pas musim hujan itu bang. Pas lagi ini musim hujan. Tapi aku di tengah laut tuh nggak ngalamin. Sama teman-teman nggak ngalamin hujan, badai, apa segala macam, nggak ini, kayak dilindungin gitu. Pas hari kedua tuh perasaan aku sama teman-teman ya udah nggak ada harapan hidup lagi lah bang. Kan udah di tengah laut, orang punya uang banyak, kalau di tengah laut juga nggak bisa ngapa-ngapain bang. Akhirnya kami berenam sama supir speed, kami baca doa selamat, baca yasin, sama tawasulan lah sama ulama terdahulu di Banjarmasin. Itu sih bang. Baca doa kami udah, tawasulan udah, baca doa selamat udah, baca yasin udah. Akhirnya singkat cerita malam lagi bang, malam ketiga ini, pas malam ketiga. Pas malam ketiga tuh Om Hendra ini, yang teman aku ini, dia mimpi kayak orang besar itu bang. Orang besar itu pakai jubah nutupin kapal gitu. Sampai dia tidurnya tuh sampai dia teriak-teriak, tolong gitu. Tolong.
Terus kata kami bangunin, kami bilang istighfar om kata aku. Pas singkat cerita pas sudah bangun itu, aku nggak ngalamin lagi sih mimpi di malam ketiga itu. Cuma aku ngerasain di samping kayak ada Alfamart, Indomaret, sama ini minimarket. Kayak jual air, minum, makanan. Tapi mau ngambil juga nggak bisa. Oh, ngelihat ada orang jualan? Iya, tapi nggak bisa ngambil. Cuma mungkin halusinasi aja mungkin ya Bang ya. Terus tuh air ini persediaan tinggal setengah lagi ini. Itu kayak pasrah aja lah sih Bang. Udah mau habis, air udah mau habis. Ada sih lagi persediaan, ada mie kayak Indomie gitu. Teman ada yang bawa. Mau makan juga takutnya keselak itu. Kalau makan mie diremes gitu kan takutnya keselak. Banyu tinggal sedikit. Terus teman ada namanya Pahdi itu Bang. Sempat dia minum air laut pas di pagi harinya tuh Bang. Sempat dia minum air laut, cuma dia minum itu sebelum dia minum tuh dia dicampurin dia kasih sama bumbu Indomie itu Bang. Biar nggak berasa katanya air laut dia minum. Tapi pas dia minum kata Pahdi ini tetap aja katanya tetap berasa air laut. Iya. Karena bahaya tuh bisa makin dehidrasi tuh. Iya makin dehidrasi tuh Bang. Kayak di sebuah kota Saranjana lah di alam sebelah. Kayak beda alam gitu. Iya kayak beda alam gitu. Terus pas hari ketiga di esokan harinya pagi itu kami ngelihat ada ini Bang penyu itu timbul di samping kita Bang. Dia kayak ngomong gitu sesuatu, mulutnya tuh buka tutup gitu. Cuma kami nggak ngerti sih dia ini ngomong apa, kayak ngasih isyarat gitu Bang. Habis penyu itu ngomong terus dia hilang begitu aja. Terus ada lagi di samping sebelah kiri ini kayak ular. Cuma ularnya cuma lewat aja Bang. Gede ular? Segini lah ularnya, nggak terlalu besar. Habis dia lewat itu ular itu hilang. Tiba-tiba di depan ini ada kapal nelayan Bang. Kapal nelayan itu dia mau nelayan cari ikan katanya. Itu posisi di perbatasan Sulawesi sama Kalimantan, di pulau lari-larian lah. Posisi kita, cuma pulau itu jauh juga sih, cuma posisi di perbatasan itu. Terus kenapa tiba-tiba nelayan itu mampir ke arah kita Bang? Cuma kita juga inisiatif juga mendayuh juga. Berarti teriak tuh, tolong. Iya teriak. Pas udah mau nyampe tuh nelayan, kami teriak Bang, tolong. Sambil nangis. Semua nangis itu, tolong sama nelayan itu. Cuma dia nelayannya ini nggak percaya Bang. Sampai dia muterin kapal kita itu. Takutnya kami ini pembajak Bang. Soalnya kita ini pakai baju kaos warna hitam semua. Takutnya dia pembajak katanya. Terus seputarinnya tiba-tiba percaya nelayan ini. Terus kami diselamatin sama kapal nelayan. Terus kami dikasih makan sama minum situ. Selama di kapal nelayan itu Bang. Jadi selama di perjalanan kapten nelayan itu gimana katanya dia nanyain kenapa bisa di tengah laut ini. Terus kata kami terombang-ambing, kami rencana mau tahun baruan di Sambar Gelap. Terus kata nelayannya tadi bilang ngapain liburan ke Pulau Sambar Gelap, mending di darat aja, bahaya kalau ini liburan ke laut lah, ke pantai. Soalnya kan itu situasi air laut kayak ini tinggi ombak gitu. Takutnya sih kayak gitu sih kata nelayan. Terus kami dikasih masuk ke kapal nelayan, diselamatin, dia ngasih dikasih makan sama minum. Terus kami kata kapten nelayan ini dia langsung Bang, langsung kontak sama temannya yang di darat lah, di pantai, pinggir pantai. Oh. Terus kata nelayan ini, kami menemukan 6 orang
laut pakai kapal speedboat. Terus ya teman yang nelayan ini yang di pinggir pantai ini dia ngasih tahu lagi ke teman yang nelayan lain. Terus Jadi akhirnya berhubungan itu dari kapal ke kapal sampai ke darat iya gitu sampai ya? ke darat. Oke. Terus selama aku di laut ini aku ngerendungin pengen inilah Bang, berubah perilaku aku lah. Sebelumnya kan aku sering jahil gitu, sering ini ngomongnya sering ini juga, sering bercanda lah. Ya kalau selamat lah pengen merubah semuanya itu biar lebih baik lagi gitu. Terus di sisi lain juga berusaha juga Bang buat nyelamatin kami berlima ini Bang. Nyelamatin semua personil kepolisian, TNI, tim SAR dan nelayan dia sampai Jadi ngelain. pas dirimu hilang itu bos langsung kontak gitu? Iya langsung kontak itu sama tim SAR, TNI atau kepolisian dan nelayan sampai 100 juta dia ngeluarin uang Bang. Wow. Karena dia kan yang ini tanggung jawabnya dia kan semuanya. Sampai bahan bakar minyak buat nelayan buat ini dia yang bayarin Bang buat pencarian lah di pesisir laut. Terus ada juga ini dia belikan sapi sama kambing tuh Bang buat tumbal lah kayak sesajian tuh Bang. Terus dia bos aku ini juga cari orang hebat Bang di sekitar Kota Baru tuh, nemu orang hebat namanya ini Mansah namanya. Dia orang hebat ini dia bisa ngerawang orang-orang ini Bang, orang sebelah gitu. Dia yang bisa ngerawang. Terus tuh ada juga ini adeknya ini juga. Terus adeknya yang orang hebat ini malah ini Bang dirasukin orang itu yang Adanya Mansa malah kesurupan? Iya malah kesurupan. Kesurupan tuh yang mimpi aku yang pertama tuh Bang, yang cewek tuh Bang. Oke. Yang ini kata Mansah, di mana kamu ini katanya, yang 6 orang ini kamu umpetin katanya. Dia nggak mau jawab Bang, katanya dia mau ini, yang cewek itu yang mau aku ditinggal sama dia, terus dia mau ini Bang, ada temanku Pahdi bawa rambut ulama besar di Martapura, dia nyimpannya di dompetnya itu Bang. Itu yang dia mau, aku sama orang aku yang ditinggalnya sama rambut itu yang dia mau Bang. Jadi temennya Mas Alfian bawa rambut? Iya rambut ulama besar di Martapura. Buat apa dia bawa rambut itu? Buat berkah gitu, buat nyimpan rambut ulama kan biar berkah. Oke. Tapi ulamanya masih hidup? Udah meninggal Bang. Oke. Udah 19 tahun yang lalu udah meninggal. Terus tuh kata Mansah itu, gak boleh kamu ninggal yang aku ini Bang yang belum nikah, gak boleh kamu ninggal cowok itu katanya. Kalau kamu mau ninggal, kamu berhadapan sama aku katanya. Dia mau ajak ini Bang berantem sama yang cewek itu. Oke. Habis itu singkat cerita dia akhirnya mau bilangin Bang, dia nunjuk satu arah ke pulau lari-larian yang pertama aku diketemukan sama nelayan itu Bang. Dia nunjuk arah ke sana Bang. Terus kata Mansah, awas kalau kamu bohong katanya gitu. Iya benar gitu katanya, kata yang kesurupan itu. Terus aku ikut nelayan nggak Bang? Pas ini ikut nelayan cari ikan sampai satu malam lah ikut sama dia yang cari ikan. Pas keesokan harinya aku diantar sama nelayan ke pulau lari-larian di perbatasan Sulawesi. Terus tuh aku disambut sama tentara Lanal, tentara angkatan laut lah. Terus aku dipindahin ke kapal tentara itu. Pas di kapal tentara itu aku menuju ini lagi Bang, menuju ke Kota Baru sekitar 4 jaman lah dari perbatasan itu. Sampai di Kota Baru tuh udah disambut banyak orang. Sampai ini Dicariin banyak orang? dicari banyak orang.
Terus ada mobil ambulan, ada 6 buah lah. Satu orang kan satu ambulan gitu dibawa ke rumah sakit. Pas sudah selamat itu. Pas udah bawa ke rumah sakit, kami diperiksa kesehatan semua. Diambil darah semua. Habis itu kami pulang nginep di hotel. Terus nginep di hotel itu bang, kami ini kayak diiring-iringin, masih ada iringin ini orang itu. Sampai hotel kayak diiringinnya itu. Diikutinnya. Pas sampai hotel, tidur. Pas udah selamat sih mau pulang, rencananya mau pulang ke Matapura ke rumah. Pas sampai ke hotel kami nginap 1 malam. Terus di dalam kamar itu bang, aku pas sekitar jam 1 atau jam 2 malam lah, aku dengerin orang mandi di kamar mandi itu bang. Kamar mandi di kamar hotel itu bang. Kayak bersihkan bunyi bercikan air gitu. Terus teman yang Om Hendra ini kan dia nginep juga di hotel tuh di kamar satunya. Dia juga diiringi sama orang tersebut juga bang. Sampai-sampai kursinya itu goyang-goyang gitu bang. Jadi di sebelum itu kan sesajen tuh bang. Sesajen tuh jadi yang nganter sesajen ini di laut tuh kapal speednya yang nganter sesajen kayak gini bang. Ada kapal speednya mereng kayak gini, kayak ada yang orang buatin itu, orang sebelah giringin yang sesajen itu bang. Jadi pas udah nyampe ngasih sesajen ke laut gitu. Sebelum aku selamat. Oke. Jadi sebelum aku selamat itu, makanya kata yang kesurupan tadi kan arah pulau lari-larian katanya. Makanya nelayan itu ke arah kami bang. Ke arah kami yang sebelum kami diselamatin nelayan tuh, ke arah kami dia. Dari situ pas sampai rumah bang ya, disambut keluarga kan banyak. Baru ingat aku tuh bang, sebelum kejadian itu aku sempat bikin video bang. Mau pulang tapi nggak ada tahu jalan keluarnya nih. Videonya gini bang, kami lagi terdampar, kami nggak tahu arah jalan pulang kemana. Teman aku yang pahdi itu aku sorot tuh bang di kamera itu. Itu dehidrasi dia, sampai muntah-muntah gitu. Itu selama ini di dalam video itu sama kejadiannya yang aku alami itu bang. Gitu sih bang. Pas sampai rumah keluarga gimana tuh? Keluarga ya pada meluk. Pada senang lah semua. Terutama itu orang tuaku bang, ibuku tuh sampai nangis. Soalnya kakakku pertama dia meninggalnya tenggelam juga bang. Oh iya. Kakakku, makanya ibuku ini kayak trauma gitu. Memang pelaut kakak? Enggak, waktu kecil dia, waktu umur 3 tahun lah meninggal tenggelam. Bos gimana pas bos diketemuin itu? Senang lah. Kata bos kan, ini aku kan belum nikah nih bang. Kata bos, kita nikahin aja nanti itu Alfian. Kan dia belum nikah, kita nikahin aja nanti. Biar ya nggak kenapa-napa lagi katanya. Memang kan tempat itu kan diduga Saranjana gitu ya? Iya Saranjana bang. Sebelumnya memang udah pernah tahu atau jangan-jangan malah bercandain atau gimana? Sebelumnya sih aku nggak pernah kesana sih bang. Itu awal aku pertama ke Kota Baru. Tapi kata orang-orang udah sering sih orang yang trauma ambing di sana. Sering katanya. Tapi ada yang selamat, ada yang enggak. Kata orang sana sih. Nah baru tahu itu Saranjana kapan? Pas ada yang ngomong teman, pas aku udah selamat lah, teman ngomong katanya ada di Kota Baru tuh di Pulau Saranjana ada orang beli ini bang, alat berat buat tambang itu bang. Iya. Ada yang beli mobil Mercy, orang nganter ke sana. Padahal itu pulaunya nggak ada pulau sama sekali. Pulau sepi lah, nggak ada penduduk. Jadi baru tahu belakangan ya? Iya belakangan. Tapi sih kata orang Kota Baru sana, orang kita 50%, orang sebelah 50%. Kata orang kampung sana sih, Kota Baru situ. Banyak kan sering ini artis-artis ibu kota yang ya cerita-ceritanya ya, beredar ya? Beredar, ada Loso cuma sama Tantri Kota.
Kan pernah ngalamin itu dia. Enggak penontonnya itu penuh. Padahal sisanya itu kan penonton orang sebelah. Nah, kalau yang supir bot tadi gimana tuh? Supir bot tadi itu bang, dia sebelum kejadian sama aku dia pernah juga kejadian bang, terombang ambing juga. Iya, jadi dia benajar sebelum aku kejadian sama aku kan dia mau benajar, katanya mau selamat najarnya gitu. Cuma pas dia selamat dia nggak ngelakuin najarnya tuh bang. Akhirnya sama kami lagi terjadinya. Waktu itu terombang ambing tempat yang sama, apa beda? Beda kayaknya itu bang. Beda. Oke. Kata keluarganya sih, keluarga yang supir speedboat itu dia pernah benajar katanya. Cuma nggak dilakukan najarnya itu. Makanya terulang lagi. Tapi masih dongkol sama supirnya? Masih kesel aku bang. Karena ya gara-gara dia jadi salah ya? Iya jadi salah. Sampai aku mau dorong dia ke laut tuh bang. Sempat konflik di sana? Sempat marah sama dia. Aku sempat nangis juga, histeris itu nangis. Pas di sana? Pas di laut tuh bang, di tengah-tengah laut itu. Ngomong ke supirnya gimana? Ya bahasa kasarnya bungol lah. Apa tuh? Bungol tuh kayak brengsek lah. Kalau bahasa Banjarnya tuh bungol. Kayak kalau bahasa Indonesianya kan brengsek lah. Gitu sih bang. Tapi dia mengakui kesalahannya? Ngakuin sih kesalahannya. Cuma aku suruh dia kayuh nanti kataku kan di depan. Dia mau juga ngayuh. Agak kasihan juga sih sama dia. Berarti sendiri doang ya dia yang ngurus kapal? Biasanya kan ada keneknya tuh. Iya sendiri. Kapal juga kecil bang kapal speednya. Orang berenam lah muatnya itu. Oke deh. Ya udah. Nih, makasih ya Masnya udah Siap. bercerita di RJL ya. Iya. Nanti kalau misalnya 20.000 komen kayaknya kita harus ke Saranjana nih. Oh bisa itu bang. Oke. Saranjana. Temenin lagi sama Insya Allah lah ditemenin. Mas Alfian ya. Paling ditemenin sampai ini aja bang. Pantainya aja. Oh gitu, yang makan mie tadi. Iya. Biar abang aja nanti ke nyebrang. Oke, makasih Mas. Ya, Semoga siap. bisa jadi pelajaran di video kali ini.